Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafi Firmansyah dari kelas Kalista Roy dengan NIM 13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem integumen secara singkat. Yang pertama yaitu menjelaskan penyebab dan macam-macam dermatitis. Yang pertama yaitu adalah untuk penyebab dan macam-macamnya terdapat 8 jenis. Yang pertama dermatitis atopik, yang kedua dermatitis kontak, yang ketiga dermatitis dihidrotik, yang keempat yaitu dermatitis numularis, yang kelima yaitu neurodermatitis, yang keenam dermatitis statis, yang ketujuh dermatitis seboroik, dan yang terakhir adalah dermatitis neglecta. Untuk yang pertama yaitu dermatitis atopik. Dermatitis atopik dikenal juga sebagai eksema atau eksim dengan kondisi kulit biasanya merupakan penyakit keturunan dan berkembang saat masih bayi. Penderitanya akan memiliki kulit kering, gatal, dan muncul bercak kasar. Pemicu lain dari eksim ini adalah lingkungan yang kurang bersih, bakteri, alergi, ataupun asma. Eksim ini menyerang daerah lipatan tubuh seperti siku bagian dalam, kemudian belakang lutut, ataupun leher. Dan untuk eksim ini, jika tergores atau digaruk, ruam bisa mengeluarkan cairan dan juga mengeras. Penderita kondisi ini sering mengalami kondisi naik turun seperti keadaan yang mulai membaik, namun kembali terserang pada saat tertentu. Selanjutnya yang kedua adalah dermatitis kontak. Dermatitis kontak yaitu penyakit yang timbul saat bersentuhan dengan benda atau zat tertentu yang menimbulkan iritasi. Reaksi alergi tersebut dapat berkembang lebih jauh menjadi ruam, gatal, melepuh, sensasi terbakar, dan juga tersengat. Setiap pasien memiliki alergi yang berbeda-beda, namun bahan umum yang sering memicu timbulnya ruam adalah deterjen, kosmetik, nikel, kayu, dan oak. Gejala dermatitis kontak bisa timbul satu kali kontak dengan zat iritan yang kuat atau setelah berulang kali terpapar. Kemudian ruam akan muncul 48-96 jam setelah bersentuhan dengan pemicu alergi yang ditandai dengan rasa gatal dan menyengat pada kulit. Selanjutnya, yang ketiga adalah dermatitis dihidrotik. Dermatitis ini disebabkan oleh kulit yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Akibatnya, kulit menjadi kering, gatal, dan muncul gelembung berisi cairan pada tangan atau kaki. Cairan ini menimbulkan rasa nyeri yang mengganggu penderitanya dalam beraktivitas. Jenis satu ini banyak menyerang pekerja yang sering terpapar cairan seperti tenaga medis, tukang cuci, petugas kebersihan, atau pekerja salon. Yang selanjutnya itu dermatitis numularis. Dermatitis numularis banyak menyerang laki-laki dewasa berusia sekitar 55-65 tahun dan juga wanita sekitar 15-25 tahun. Berbeda dengan eksim, jenis dermatitis ini jarang menyerang anak-anak ataupun bayi. Kemudian belum diketahui secara pasti apa penyebab seseorang bisa terkena penyakit ini. Tapi biasanya dipicu oleh paparan zat kimia, obat-obatan jenis tertentu, infeksi, ataupun cedera. Kemudian yang kelima yaitu neurodermatitis. Neurodermatitis muncul pada penderita yang mengalami stres atau kontak dengan alergen. Gejala diawali dengan timbulnya rasa gatal pada area tangan, kaki, belakang telinga, belakang leher, atau area kemaluan. Area kulit akan menjadi gatal, tebal, kemerahan, dan keriput jika digaruk terus-menerus. Selanjutnya yang keenam adalah dermatitis statis. Dermatitis ini disebabkan
oleh sirkulasi yang buruk pada area tungkai akibat pembuluh darah vena tidak mampu mendorong darah ke jantung. Hal ini menyebabkan penumpukan cairan dan menimbulkan rasa nyeri. Lambat laun, varises yang timbul menjadi lebih gelap, kering, pecah-pecah, dan juga luka. Yang ketujuh yaitu dermatitis seboroid. Dermatitis ini muncul pada area tubuh yang berminyak seperti kulit kepala, wajah. Pada orang dewasa, dermatitis seboroid menimbulkan ketombe dan sisi kekuningan yang bisa mengelupas hingga wajah. Sedangkan pada bayi, sisi kekuningan ini terbentuk di area kepala atau disebut juga dengan cradle cap. Penyebab utama dari dermatitis seboroid ini adalah tumbuhnya jamur secara berlebihan pada kulit. Selanjutnya yaitu dermatitis neglecta. Bagi yang sering mengabaikan kebersihan, dermatitis neglecta ini bisa mengancam kesehatan. Selain dapat menghilangkan kuman dan minyak, mandi juga bermanfaat untuk menghapus sel kulit mati dan zat yang lain di kulit tersebut. Tubuh yang tidak dibersihkan mengakibatkan kulit bersisik akibat kotoran yang menumpuk. Kemudian saya akan menjelaskan fase penyembuhan luka dan juga ciri-cirinya. Yang pertama yaitu fase inflamasi. Fase ini terjadi sejak terjadinya injuri hingga sekitar hari kelima. Pada fase inflamasi terjadi proses yang pertama yaitu hemostasis, yaitu usaha tubuh untuk menghentikan pendarahan, di mana pada proses ini terjadi yaitu kontriksi pembuluh darah, agregasi platelet dan pembentukan jala-jala fibrin, aktivasi serangkaian reaksi pembekuan darah, dan selanjutnya yaitu inflamasi, di mana pada proses ini terjadi peningkatan permeabilitas kapiler dan vasodilatasi yang disertai dengan migrasi sel-sel inflamasi ke lokasi luka, dan juga proses penghancuran bakteri dan benda asing dari luka oleh neutrofil dan makrofag. Selanjutnya yaitu ada fase proliferasi. Fase ini berlangsung sejak terjadi fase akhir inflamasi sampai sekitar 3 minggu. Fase proliferasi disebut juga dengan fase fibroplasia yang terdiri dari proses angiogenesis, granulasi, kontraksi, dan reepitalisasi. Angiogenesis yaitu pembentukan kapiler baru yang distimulasi oleh TNF alfa 2 untuk menghantarkan nutrisi dan oksigen ke daerah luka. Granulasi yaitu pembentukan jaringan kemerahan yang mengandung kapiler pada dasar luka. Fibroblas pada bagian dalam luka berproliferasi dan membentuk kolagen. Kontraksi pada fase ini, tepi-tepi luka akan tertarik ke tengah luka yang disebabkan oleh kerja myofibroblas sehingga mengurangi luas luka. Proses ini kemungkinan dimediasi oleh TGF-beta. Kemudian proses reepitalisasi merupakan proses pembentukan epitel baru pada permukaan luka. Yang terakhir yaitu fase maturasi. Fase maturasi atau remodeling yaitu terjadi pada akhir fase proliferasi dan dapat berlangsung berbulan-bulan. Pada fase ini terjadi pembentukan kolagen lebih lanjut, penyerapan kembali sel radang, penutupan dan penyerapan kembali kapiler baru, serta pemecahan kolagen yang berlebihan. Selama proses ini, jaringan parut yang semula kemerahan dan tebal akan berubah menjadi jaringan parut yang pucat dan tipis. Pada fase ini juga terjadi pengerutan maksimal pada luka. Jaringan parut pada luka yang sembuh tidak akan mencapai kekuatan regang kulit normal, tetapi hanya mencapai 80% kekuatan regang kulit normal. Yang terakhir, saya akan menjelaskan macam-macam penyembuhan luka. Untuk macam-macam penyembuhan luka, sama seperti fase
fase-fase penyembuhan, yaitu ada fase inflamasi, fase proliferasi, dan fase maturasi. Fase inflamasi yaitu terjadi sejak terjadinya injuri hingga sekitar 5 hari kelima. Fase proliferasi sejak akhir fase inflamasi sampai sekitar 3 minggu. Dan fase maturasi terjadi akhir fase proliferasi dan dapat berlangsung selama berbulan-bulan. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.